Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi di video ini, tutorial menggunakan Microsoft Word yang secara khusus saya siapkan untuk membuat karya tulis ilmiah. Ya, jadi untuk teman-teman yang akan membuat karya tulis ilmiah, semoga bisa terbantu dengan video-video saya ini. Ataupun mungkin teman-teman lain yang akan menggunakan untuk kepentingan lain bisa juga menyesuaikan. Oke, baik. Video kali ini yang akan kita bahas adalah untuk mengenai video mengenai yang namanya header dan footer. Oke, header dan footer. Ini merupakan satu rangkaian nanti untuk kepentingan atau keperluan membuat page number atau nomor halaman. Oke ya. Ada pengantar dulu, karena sebelum ke page number nanti ada ini mengenai header maupun footer. Lalu nanti ada mengenai section, baru nanti mengenai page number itu sendiri. Ya, ini sebagai latar belakangnya dulu atau konsepnya gitu ya, konsepnya dulu. Baik, kita mulai aja. Ini singkat saja untuk mengenai header dan footer. Baik, jadi kita kalau bagi yang teman-teman bagi yang belum tahu yang namanya header maupun footer, ya dari arti katanya header, head kepala, dan footer kaki gitu ya. Header maka dia ada di bagian atas, footer di bagian bawah. Oke, maka gampangannya header tuh adalah yang di bagian atas ini ya, di posisi margin atas ini ya. Mungkin kalau dari tampilan ini yang warna abu-abu ini bagian atas ya. Jadi yang area yang istilahnya tidak tersentuh oleh kursornya ini. Nah, ini kan sudah mentok nih paling atas. Maka bagian atasnya ini adalah header. Sedangkan yang bawah, nah ini yang bawah, area margin bawah ya, ini adalah area footer. Oke ya, itu yang namanya header dan footer. Nah, nanti posisi halaman itu ada di bagian header ataupun footer. Gitu ya, secara konsep seperti itu untuk nomor halaman atau page number. Baik, nah sekarang untuk mengaktifkan header maupun footer bisa dengan dua cara. Yang pertama bisa ada lewat menu ini, insert ya, menu insert, kemudian nah ini ada header ini ya, header maupun footer. Oke ya, oke, tinggal klik sini, kemudian ini sudah ada template-nya. Tapi saya nggak akan menggunakan template ini, saya bisa gunakan ini, edit header. Maka begitu ini saya klik, nah langsung akan terbuka headernya. Sekarang kita bisa mengetik di area margin ini ya, bisa mengetik di area margin. Demikian pula footer, otomatis ya pada saat header aktif maka footer pun juga akan aktif ya, satu paket seperti itu. Saya beri contoh dulu, misalnya ini baru saya satu tutup ya, atau sekalian ini cara keduanya. Tadi bisa lewat insert, kemudian header, edit header, ataupun footer, edit footer. Atau bisa juga dengan cara langsung kita double klik dua kali di area header, nah seperti itu, atau area ini footer, klik dua kali aja gitu ya. Nah, kalau mau menutup area header atau footer, tinggal kita klik close ini, ada di nanti muncul menu baru header dan footer, nanti ada close header dan footer, close header and footer. Oke, bisa diklik atau tekan escape, atau yang ketiga klik di area isi dokumen ya, klik di area ini, klik dua kali ya. Jadi banyak sekali caranya. Baik, ini akan saya beri sebuah teks dulu, nanti ada maksudnya. Saya beri tulisan aja, contoh teks pada isi dokumen. Oke ya, saya perbesar dulu. Oke, nah kalau kita amati di sini warnanya hitam ya, memang hitam murni ya, hitam 100%. Nah, tapi kemudian pada saat saya aktifkan bagian header dan footer, nah di sini kelihatan teks yang ada pada isi dokumen jadi sedikit abu-abu. Ya, sedangkan di sini saya beri contoh teks pada header. Ya, sama ini saya perbesar dulu untuk memperjelas saja. Oke, ini saya copy, saya akan paste di bagian bawah pada bagian footer. Nah, sama di sini kalau kita amati bagian header maupun footer, dia warnanya hitam 100% gitu ya, istilahnya hitam penuh. Sedangkan yang pada isi dokumennya berwarna abu-abu.
Sebaliknya pada saat saya tutup area header footer, saya double klik misalnya di area isi dokumen. Nah, sekarang kebalikannya, yang isi dokumen warna hitam full hitam, tapi yang pada header maupun footer dia berwarna abu-abu. Memang seperti ini, dan tidak perlu khawatir kemudian nanti mengiranya wah nanti kalau di print jadinya abu-abu. Enggak. Ini hanya untuk membedakan saja teks yang ini itu posisinya ada di bagian header maupun footer ya. Nah, yang bagian ini posisinya ada pada isi dokumen, hanya untuk membedakan saja. Kalau dicetak atau di print, warnanya tetap akan warna yang asli. Jadi kalau dia hitam ya akan memang hitam yang 100% gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir jadi abu-abu. Oke ya, itu secara secara penampilan mengenai header dan footer. Sekarang perilakunya. Nah, perilakunya header footer tuh bagaimana? Header atau objek, ya saya katakan objek karena tidak hanya teks, bisa objek gambar apapun semua termasuk. Jadi semua objek yang diletakkan pada header maupun footer itu nanti secara umum, nah saya tegaskan secara umum, secara default itu akan muncul berulang, selalu muncul berulang di setiap halaman. Oke ya, kita akan contohkan di sini. Oke. Saya langsung pindah halaman, Ctrl Enter ya untuk langsung pindah halaman. Nah, ya, saya langsung pindah ke berapa ini? 7 halaman. Oke, kalau kita amati di sini, halaman pertama contoh teks pada header ada di sini, pada footer juga ada. Nah, akan terus berulang ya, terus berulang. Di setiap halaman akan muncul. Oke, nah inilah sebabnya sedikit menyenggol soal page number ya, tapi kita belum membahas, hanya menyenggol sedikit. Itulah sebabnya sangat-sangat salah kalau kita membuat page number dengan cara mengetik manual. Contoh nih, saya edit dulu bagian footernya, ini saya hapus ya. Saya hapus, terus kemudian ini saya buat rata tengah, sama ya, bisa melakukan pengaturan apapun, indent, alignment bisa. Ini untuk pengaturan font dan sebagainya, margin saya abaikan ya, kita tidak bahas itu, kita fokusnya pada header dan footer, kita belum ke isi karya tulisnya. Oke, di sini saya tengahkan, kemudian saya beri halaman 1. Nah, misalnya nih, saya beri halaman 1. Saya perbesar dulu misalnya. Oke. Saya beri halaman itu pada bagian footer, halaman pertama ya, ini halaman pertama saya tengahkan, kemudian saya beri halaman 1. Kalau kita scroll ke halaman kedua, nah muncul halaman 1. Oke ya, muncul halaman 1 tadi, konsepnya, perilakunya dia kan muncul berulang terus dan sama terus. Kalau ini saya ganti, saya hapus, ganti 2. Oke ya, terus misalnya nih kita nggak notice atau nggak paham, kita anggap ini sudah oke ya, kita nggak ngecek yang atas lagi. Langsung kita ke halaman ketiga, saya ganti lagi 2 menjadi 3 dan seterusnya. Ya udah, maka setiap halamannya akan menjadi halaman ini gitu ya. Kalau kita cek, kita scroll ke atas, nah jadi 3 juga, ini jadi 3 juga. Nah, misalnya kita ubah lagi, ini 1 harusnya nih, itu kita scroll ke bawah akan jadi 1 juga. Nah, maka ini adalah cara yang salah untuk membuat page number. Tidak pernah membantu dengan cara seperti ini. Itu ya, pasti akan sama terus secara umum, secara default. Itulah perilaku header dan footer. Oke ya, jadi ini saya bahas sebentar seperti ini karena nantinya page number itu memang diposisikan pada header maupun footer, tapi bukan dengan cara seperti ini, bukan dengan cara seperti ini. Karena secara default, secara umum, sekali lagi header maupun footer itu akan muncul secara berulang dan sama untuk setiap halaman. Sekali lagi saya tegaskan, secara umum ataupun secara default gitu ya. Oke, saya kira ini untuk video singkat mengenai konsep apa itu header ataupun footer gitu ya. Mungkin salah satunya juga ini bisa kita manfaatkan header ataupun footer. Contohnya di footer ya, biasanya kalau kita buat sebuah modul atau handout atau apapun, ada semacam judul, nah itu bisa menggunakan ini. Contoh nih misalnya, ini saya buat rata kanan misalnya, anggap juga halamannya ada di sebelah kanan gitu misalnya ya. Terus di sini misalnya saya buat handout praktikum MS Word misalnya seperti itu. Terus ini saya strip nah misalnya seperti ini. Anggap saja halaman sudah benar gitu. Tapi ini masih salah ya, sekali lagi halaman masih salah.
Tapi ini bisa kita pakai untuk membuat catatan kaki apa ya, ya semacam apa ya, judul lah, judul yang akan muncul di tiap halaman gitu ya. Terus misalnya bisa kita kasih garis juga. Saya kasih di insert shape, kemudian saya kasih garis, saya kasih misalnya seperti ini. Contoh kok panah. Maaf. Insert shape yang ini. Oke ya, ini saya tarik. Oke, misalnya seperti ini. Udah, maka nanti tulisan ini akan muncul terus di setiap halaman. Nah, gitu ya. Kalau ini saya close header footernya. Nah, gitu ya. Kayak lagi ini halaman salah ya. Penggunaan apa namanya, pengaturan page number kita belum. Ini hanya contoh saja seperti itu. Oke, nanti ini akan halaman 1, ini halaman 2, ini halaman 3 gitu ya, dan seterusnya. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk video awal konsep ya, konsep mengenai header footer ini sebagai pengantar nanti untuk lanjut ke video berikutnya untuk membahas yang namanya section. Ya, section akan berkaitan dengan header footer juga. Oke ya, dan apa namanya, nantinya akan nyambung juga ke page number. Oke, saya kira itu untuk video kali ini mengenai header ataupun footer. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you.